Terima kasih Yang Mulia. Pak Aceh, mohon dijelaskan lebih detail tentang bantuan El Nino. Karena di dalam sidang ini ada seorang ahli dalam sidang yang lalu menerangkan bantuan El Nino itu naik drastis begitu. El Nino-nya sudah berakhir bulan November, terus sampai Januari masih juga ada bantuan El Nino. Apa itu betul? Berdasarkan data yang diungkapkan tadi, apa betul ada lonjakan kenaikan bantuan El Nino itu? Lalu kemudian, tolong juga dijelaskan lebih detail. Bantuan El Nino itu, apa dikasih duitnya begitu, atau dibawa gelondongan begitu, atau ditransfer juga melalui bank ke rekening masing-masing penerimanya, atau sebagian disalurkan juga melalui kantor pos juga, ya masih gaya pos vessel zaman dulu. Jadi kan nggak ketemu antara orang yang ngasih dengan uang itu diterima. Ini sebenarnya mengklarifikasi, supaya seluruh rakyat juga yang menonton sidang ini tahu sebenarnya tidak penjelasan dari Pak Aceh ini akan mengklarifikasi masalah-masalah bantuan sosial ini. Yang kedua, saya sendiri paham misalnya, di Seknek saya paham tentang ini. Presiden itu juga, apa betul nanti tolong dijelaskan, itu punya anggaran untuk memberikan bantuan itu, bantuan ini. Yang zaman Pak Harto dulu namanya Banpres. Dalam persidangan ini, baik kuasa hukum pemohon 1, pemohon 2, Presiden kemana-mana bawa bansos. Apa itu betul? Di mana anggaran bansos Presiden yang ditayangkan dalam screen tadi? Coba Pak Aceh jelaskan. Itu bansos atau bukan? Supaya kita ini tidak menyebarkan fitnah dalam persidangan ini. Ada lagi? Nanti dikumpul aja dulu Pak Aceh. Silakan, Pak Hotman. Ya, terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan pertama kepada dua saksi, apakah Komisi 8 secara rutin memanggil Presiden atau menterinya untuk rapat kerja pertanggungjawaban atas Pelinsos ini, termasuk bansos? Kenapa saya tanyakan ini? Saya dari tadi merenung dalam kasus ini. Dalam permohonan yang menjadi dasar utama adalah Jokowi dituduh mempersalahgunakan bansos dan juga TSM. Intinya nanti bagaimana bisa nanti majelis MK memutus Jokowi bersalah atau tidak sementara orangnya tidak ikut sebagai pihak. Dalam pengalaman kami 38 tahun sebagai pengacara dengan ribuan perkara, kalau ini perkara perdata pasti NO. Pasti tidak dapat diterima karena pihaknya tidak mungkin dinyatakan melanggar hukum tapi tidak pernah diperiksa. Khusus di legislatif pernah nggak diperiksa Jokowi atau menterinya. Yang kedua, ini yang paling sering dilontarkan di sidang ini khususnya oleh rekan saya yang paling ganteng Saudara Bambang. Katanya Jokowi itu berkeliling di kantong-kantong di mana pernah Prabowo kalah. Pertanyaannya, apakah benar bahwa apapun yang diserahkan oleh Jokowi itu kepada keluarga KPM, penerima manfaat, datanya harus berdasarkan yang Bapak bilang tadi, DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Benar nggak? Hanya diambil sampel beberapa, di beberapa titik, barulah Jokowi datang simbolik. Ya, jadi apakah benar bahwa apa yang dibagikan oleh Jokowi tersebut hanya secara simbolik dan itu bukan data yang dibuat-buat, bukan dari kantong Jokowi, tapi murni dari data terpadu DTKS yang sudah ada di Kementerian Sosial. Ya, untuk membantah bahwa bukan Jokowi datang untuk kampanye. Yang ketiga, salah satu adalah yang sebagaimana Bapak tadi itu mengatakan bahwa Perlinsos itu itemnya banyak dari mulai energi, pupuk, BPJS, hanya BPJS saja 98,8 triliun. Bansos di 2023 cuma 97 triliun. Pertanyaan kami adalah, di dalam di dalam sidang ini kemarin ada saksi mengatakan Jokowi melakukan korupsi karena mengambil anggaran dari kementerian lain dipindahkan ke bansos. Yang saya tahu itulah namanya automatic adjustment, yaitu kalau kementerian lain ada anggarannya sisa
5 atau 3%, maka itu Jokowi berwenang memindahkan ke anggaran lain. Pertanyaan saya, selama periode Bapak di DPR, sudah berapa tahun automatic adjustment itu berlaku? Apakah hanya gara-gara menjelang pemilu atau memang sudah lama? Dan apakah itu perbuatan ilegal? Apakah harus minta persetujuan DPR? Dan apakah itu perbuatan korupsi? Ya. Cukup, Pak Orman? Satu lagi terakhir. Iya. Satu terakhir. Apakah benar bahwa 01 pun dan 03 waktu jadi gubernur juga membagi-bagi bantuan sosial dan namanya apa? Terima kasih. Iya. Cukup ya? Izin yang mulia. Oke, yang terakhir. Tambahan pertanyaan satu aja yang mulia. Iya. Baik. Saksi Pak Aceh ya. Tadi saudara saksi menjelaskan bahwa dalam perlindungan sosial ini ada terdapat 3 kategori. Pertama bantuan sosial, jaminan sosial, dan subsidi dan perlindungan sosial lainnya. Saya khusus bertanya tentang bantuan sosial yang kategori 2, yaitu bantuan sosial pada kondisi tertentu. Pertanyaannya, siapa yang menentukan bantuan sosial pada kondisi tertentu ini? Apakah bantuan sosial pada kondisi tertentu ini dibahas bersama dengan Komisi 8 DPR RI? Cukup ya, Pak. Khusus terkait satu lagi ya. Oke, nah itu 2 namanya. Tadi bilangnya 1. Silakan. Terkait bantuan BLT El Nino, apakah benar bahwa bantuan El Nino ini atas arahan langsung dari Presiden Joko Widodo? Terima kasih yang mulia. Cukup. Pemohon. Pak Refli, silakan. Oke, tadi ada pernyataan ya bahwa dari saksi Aceh ya lebih condong insentif legislatif daripada pilpres. Itu maksudnya apa ya? Apa pilpres juga ada insentif tapi lebih condong ke legislatifnya? Itu satu pertanyaan ya. Biar clear kita. Lalu kalau tidak salah kemarin dari ahli 03 itu bicara ada dua skema semacam perlinsos atau bansos ya. Secara umum perlinsos yang 49,8 itu adalah perlinsos secara umum. Tapi ada automatic adjustment yang terkumpul 50 triliun. Dan itulah yang dianggap di luar mekanisme. Apakah saksi tahu soal itu? Yang diambilkan dari kementerian lembaga yang 5% itu, automatic adjustment yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pemenangan oleh istana. Kemudian berarti betul ya ketika Pak Abdul Wahid ini ya, ketika Bapak ikut menyerahkan bansos, ikut menyerahkan ya, faktanya itu ikut berkampanye nggak untuk 02? Ini pertanyaan yang bodoh saja. Karena kan bisa saja memang insentifnya kan legislatif. Tapi kan tinggal ditandem, apalagi Bapak berdua, kalau tidak salah berasal dari partai pendukung 02 kan? Selain anggota DPR kan? Oke, makasih. Cukup. Ada lagi? Pak Wakil Kamal, ringkas-ringkas saja. Ya. Saudara saksi dari Pak Aceh, Pak Airlangga Hartarto membagi-bagikan bansos beras 10 kilo kepada masyarakat Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Airlangga Hartarto dalam sambutannya menyampaikan, oleh karena itu, Bapak Presiden dalam sidang kabinet kemarin meminta agar BLT El Nino juga untuk dilanjutkan sampai bulan Juni. Terima kasih sama Bapak Presiden. Dan dijawab oleh masyarakat yang hadir dengan kata-kata terima kasih Bapak Presiden. Jadi tolong Ibu bicara terima kasih pada Pak Jokowi. Tolong direkam bisa. Ini adalah pertanyaannya, apakah ini kan ketum Anda, apakah Anda ikut dalam acara tersebut atau tidak-tidaknya tahu? Karena ini viral banget. Yang kedua, pertanyaannya berkaitan ini, yang dibagi-bagi itu dari anggaran Kemensos atau di luar itu? Kemudian ini yang ketiga ya. Iya, melanjutkan automatic adjustment tadi ada sekitar 50 T. Apakah juga
DPR tahu berkaitan dengan hal tersebut. Jadi yang dibagi-bagi Pak Jokowi juga dari mana? Apakah itu dari Kemensos atau antara Bappenas dengan Kemensos ini kan ada dua anggaran yang berbeda. Yang dijelaskan oleh saksi, setahu saya itu semuanya dari Kemensos. Tapi yang kemudian ada di Bappenas yang bagi-bagi beras juga, ada yang dibagi-bagi Pak Jokowi itu dari mana? Cukup. Ya. Yang termasuk PJ Hero itu bagi-bagi. Kira-kira itu ya. Cukup. Pemohon 2. Terima kasih Yang Mulia. Saya ada 3 pertanyaan yang saya ingin ajukan pada Saudara Aceh sebagai saksi. Nah, tadi Saudara Aceh bicara mengenai payung perlindungan sosial. Antara lain disebutkan bahwa ada yang bantuan sosial yang sifatnya reguler dan ada juga yang tidak reguler dalam keadaan-keadaan tertentu misalnya. Nah, saya ingin tanya berapa persentase dari bantuan yang non-reguler yang dialokasikan misalnya. Walaupun pertanyaan mengenai bantuan yang reguler itu juga cukup penting, tapi saya ingin mulai dengan itu. Nah, kenapa saya bertanya mengenai ini? Karena kita bicara mengenai satu isu yang sangat fundamental dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kita bicara mengenai pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, yang judulnya itu kesejahteraan sosial, social welfare. Juga ada kaitannya dengan pasal 34. Nah, saya masih ingin tahu ya, kenapa disebut bantuan. Ya. Sebab saya kalau membaca pasal 33 dan 34, sebetulnya bukan bantuan, itu hak, itu entitlement, ya, perlindungan, ya, hak yang inherent dalam diri manusia sebagai warga negara di Indonesia ini. Tapi kenapa tidak disebut welfare benefit, ya, atau hak kesejahteraan seperti yang dimasukkan dalam pasal 33. Karena konotasi bantuan itu charity, itu kedermawanan. Nah, negara itu tidak perlu dermawan, negara itu perlu memberikan hak kepada warga negaranya. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi disebutkan ada berbagai jenis bansos. Saya juga melihat dalam prakteknya paling tidak ada 10 atau 11, mungkin juga lebih. Ada Undang-Undang Nomor 13 yang menyangkut fakir miskin. Ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 mengenai kesejahteraan sosial. Ada juga Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 mengenai pekerja sosial. Dan kalau kita mau melihat lebih jauh, ada yang sangat berhasil, yang saya juga appreciate, ketentuan perundang-undangan mengenai BPJS. Buat saya ini satu program yang sangat bagus misalnya. Nah, pertanyaan saya, apakah semua yang disebut bansos dalam tanda kutip itu ada di dalam ketiga undang-undang ini? Apakah ada bansos yang tidak masuk dalam undang-undang ini, yang juga dibagikan? Ya, saya memahami bahwa bansos itu ada dalam APBN. Dan untuk tahun 2024 jumlahnya sangat fantastis, paling tinggi di antara semua bansos yang pernah ada, 496,8 triliun plus automatic adjustment yang 50 triliun. Nah, ini jumlahnya besar sekali. Karenanya saya ingin tanya, apakah bansos ya yang ditulis dalam undang-undang ini, kalau itu semua ada di situ, berapa besar jumlahnya dan berapa besar juga jumlah yang tidak ditulis dalam undang-undang itu, kalau ada. Ya. Nah, ini pertanyaan nomor 2 yang saya ingin ajukan. Dan pertanyaan nomor 3 adalah, saya melihat ya sila keadilan sosial, sila kelima dalam Pancasila, ini menjadi dasar dari semua bantuan sosial ini. Saya tadi sudah mengatakan saya tidak setuju dengan istilah charity, karena itu bisa berarti plus. Izin Yang Mulia kalau berpendapat. Iya, nanti saya ingatkan dulu, sebentar dulu. Saya ada pertanyaannya, saya hanya ingin memberikan background ya. Charity itu bisa berarti pelestarian kemiskinan. Bukan berarti saya anti bansos, saya setuju bansos. Saya nomor 1 memperjuangkan bantuan sosial semacam ini. Tapi persoalannya adalah, kalau kita tidak mengubah konsep itu, tidak menjadikan hak kesejahteraan sosial itu sebagai hak yang diatur dalam undang-undang sebagai entitlement, ya, bukan sebagai charity, yang saya takutkan majelis hakim yang saya muliakan, ini akan bisa menjadi satu hal yang dipolitisasi. Jadi akan tergantung pada kedermawanan kebaikan hati seseorang. Seperti yang kita saksikan sekarang ini, dia diatribusikan kepada Jokowi, ya, kepada Presiden. Nah, kalau dia jadi entitlement, dia menjadi hak dari setiap warga negara yang ada dalam undang-undang. Nah, saya cuma khawatir itu karena concern kita selama ini adalah kenapa bansos itu dipolitisasi.
as if itu hanya kebaikan seseorang. Mungkin ini pertanyaan saya yang saya kira bukan saja penting untuk sekarang, tapi mungkin juga penting untuk masa depan bangsa ini. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kalau yang berkaitan dengan pendapat nggak usah dijawab, karena ini kan yang dijelaskan fakta saja. Mungkin sebagian yang disampaikan Bang Mulya itu soal yang berkaitan dengan kebijakan. Silakan, ada lagi? Sedikit Yang Mulia. Pak Masdir. Pertama yang saya untuk meneruskan apa yang disampaikan oleh Bang Mulya tadi, berkenaan dengan perlindungan sosial yang disebut-sebut oleh beberapa banyak pihak. Ini kan yang jadi persoalan buat kita adalah ketika ada satu peraturan Presiden nomor 125 tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Nah, pengelolaan cadangan pangan pemerintah ini juga termasuk di dalamnya adalah bantuan-bantuan berupa beras yang dilakukan oleh Presiden. Yang tadi saya tidak tahu apakah itu terkait langsung dengan automatic adjustment itu atau tidak. Akan tetapi yang kita persoalkan, ini bukan persoalan pemberian pengadaan dari beras-beras itu. Karena pengadaan terhadap hal ini dilakukan oleh Badan Pangan yang juga diberi kewenangan oleh Perpres ini untuk membagikannya. Sementara secara real selama ini segala bentuk bantuan sosial atau apapun yang kita sebut itu by name by address sudah selalu dilakukan oleh Kementerian Sosial. Nah, ini yang saya kira Pak Aceh, tolong kami diberikan penjelasan. Apakah memang pengadaan ini, ya, terutama pemberian bantuan pangan ini, seperti bansos beras ini, itu ada persetujuan juga dari DPR? Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tentu kita setuju soal bansos pangan tunai dan seterusnya itu yang selama ini memang kita ketahui itu dilakukan melalui pos, bahkan juga ada yang melalui bank. Yang jadi persoalan adalah, ini yang saya mau tanya kepada Pak Aceh, bagaimana sikap Komisi 8 terhadap bansos yang dicairkan ketika terjadi kita krisis minyak goreng? Ya. Bansos itu oleh BPKP dianggap sebagai kerugian keuangan negara yang mencapai 4, sekian triliun. Ya. Padahal bansos yang diberikan untuk kegiatan karena adanya krisis minyak goreng itu berasal dari Kementerian Sosial, Yang Mulia. Ya. Nah, dalam keadaan seperti ini, saya tidak pernah mendengar sikap dari Komisi 8 terhadap urusan ini. Ya. Akan tetapi sekarang justru mereka Pak Masdir fokus saja ya kepada yang didalilkan. Jangan nyerempet ke kasus-kasus lain, nanti jadi beda. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya ingin mendapatkan pencerahan dari saksi ini mengenai apa sih prinsip dasar pemberian bansos ini dan bagaimana pelaksanaannya. Bagaimana juga sikap mereka terhadap hal-hal yang selama ini menjadi masalah. Nah, kita kan nggak mau juga ini nanti akan bermasalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang saya juga ingin... Yang terakhir ya, Pak Magdir. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya yang terakhir, selama ini kita yang tidak pernah mendengar evaluasi yang dilakukan oleh Komisi 8, terutama terkait dengan apa yang kita sebut termasuk diantaranya itu tadi ada pembagian bansos yang langsung atau yang tunai atau juga yang melalui kantor pos, ya, terutama terkait dengan yang nilainya yang dihubungkan dengan bansos dalam pemilu yang 496 triliun ini, apakah sudah ada bentuk semacam apa ya penyampaian atau pertanggungjawaban dari pemerintah terhadap persoalan ini? Itu Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih. Dari KPU? Yang Mulia, izin satu Yang Mulia. Cukup, sudah 2. Waduh. Ya. Tadi pengembangan bisa yang lain. Ya nggak apa-apa dari situ. Di sini juga 2 kok tadi. Silakan, dari termohon ada? Cukup? Pihak Bawaslu? Meja Hakim? Pak Arsul, silakan. Terima kasih, Pak Wakil Yang Mulia. Selamat dulu untuk
sahabat saya Pak Dr. Aceh Hasan dan Pak Wahid terpilih kembali. Itu namanya diberkahi. Nah, saya melihat bahwa banyak di antara kita yang kemudian bicara tentang bantuan sosial tetapi barangkali belum sempat membaca legal framework-nya, kerangka hukum. Saya kira kita perlu membaca lebih dulu apa sih yang dimaksud dengan bantuan sosial atau perlindungan sosial. Maka hemat saya yang perlu dibaca pertama adalah PMK nomor 254 tahun 2015 yang kemudian diubah menjadi PMK 228 tahun 2016 tentang belanja bantuan sosial pada Kementerian Negara dan lembaga. Yang kedua, Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial. Nah, kalau kita baca dua peraturan itu saja, maka kita akan memahami bahwa yang namanya bantuan sosial itu domainnya bukan hanya ada di Kementerian Sosial saja, ya. Termasuk kita mungkin memang bisa mempertanyakan kok Presiden bagi-bagi apa tidak, tetapi kita harus baca itu di dalam pasal 1 angka 3 Perpres 63 tahun 2017 bahwa pemberi bansos itu adalah satker pada kementerian atau lembaga pada pemerintah pusat dan atau satker pada perangkat daerah pada pemerintah daerah. Jadi nanti harus ditelusuri dulu dari sana. Yang kedua, dalam memahami kebijakan tentang bantuan sosial ini, saya kira semuanya kita juga perlu baca Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang APBN tahun anggaran 2023 dan Undang-Undang nomor 19 tahun 2023 tentang APBN tahun anggaran 2024. Kalau enggak kita itu ya berpendapat saja tetapi tidak membasiskan diri pada aturan perundang-undangan. Padahal kita katanya negara hukum, ya. Nah, jadi ini, saya ingin minta konfirmasi saja ini pada Pak Aceh dan Pak Wahid, ya. Bahwa pertama kalau kita bicara ini yang ada di APBN 2024 yang sekarang sedang berjalan, ya. Jumlah anggaran perlindungan sosial ini 496,8, ya. Ini adalah total, ya, dari perlindungan sosial tidak hanya yang dalam bentuk atau yang masuk dalam nomenklatur bantuan sosial saja. Itu dulu. Tadi kan disebut ada jaminan sosial dan lain sebagainya, ya. Itu dulu. Nah, yang kedua, ini tidak ditangani hanya atau dialokasikan hanya untuk Kementerian Sosial saja, tetapi untuk seluruh kementerian dan lembaga, termasuk untuk penanggulangan bencana, ya, yang berdasarkan Perpres tadi itu memang kemudian dikasih alokasi anggaran. Saya ingin minta konfirmasi itu, ya. Nah, yang berikutnya, meskipun ini baru akan kita dalaminya besok ketika Menteri Keuangan itu memberikan penjelasan, ya. Ini anggaran perlindungan sosial ini adalah belanja pemerintah pusat, PPP, ya. Hanya kalau Pak Aceh bisa menjelaskan juga bagus untuk memberikan pencerahan kepada kita, tapi kalaupun enggak juga tidak apa-apa, karena yang namanya belanja pemerintah pusat itu dibedakan atas belanja menurut fungsi, belanja BPP menurut organisasi, dan BPP menurut program. Ini yang mana ini? 496. Nah, bansos itu memang agak fleksibel, dibuat seperti itu dalam APBN kita. Dan itu sejak zaman dulu, bukan hanya pemerintahannya Pak Jokowi saja, saya kira, saya lihat. Makanya selalu ada isu kalau mau pilpres itu terkait dengan bansos. Dulu zaman Pak SBY, seingat saya itu ada isu tentang BLT lah. Nah, itu bentuk. Jadi selalu jadi isu. Berbeda dengan dana desa yang selalu disebut-sebut oleh Prof. Yusril. Kalau itu jelas, sudah teranggarkan sekian, bagian dari TKD, ya. TKD itu transfer ke daerah. Jadi yang namanya APBN itu terdiri dari dua belanja negara besar. Dua belanja negara itu terdiri dari dua nomenklatur besar.
BPP, ya, belanja pemerintah pusat sama TKD namanya, transfer ke daerah. Saya nggak pernah jadi anggota Banggar, tapi karena pernah jadi anggota DPR yang masih ngerti lah begini-begini itu, ya. Nah, jadi itu yang harus dipahami, ya. Maka ada fleksibilitas. Nah, mestinya pendalamannya adalah mengapa dikeluarkan begitu banyak di awal tahun di 2024. Ya, ini kalau Pak Aceh bisa menjawab, syukur, enggak juga enggak apa-apa, gitu ya. Nah, mengapa dikeluarkan di 2003 itu, ya, di 2023 itu di akhir-akhir, di Oktober November, itu boleh didalami. Kalau mau didalami, saya kasih clue itu, ya. Kenapa? Karena memang kalau sudah November Desember harus dihabiskan, kalau enggak kan jadi silpa nanti, jadi sal. Akan seperti itu, ya. Jadi itu saja barangkali sedikit yang mungkin Pak Aceh bisa menambahkan pencerahannya, atau Pak Wahid. Terima kasih. Terima kasih. Ini dari bekas anggota DPR ke anggota DPR. Prof. Guntur, silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia Pak Wakil. Singkat saja untuk Pak Aceh dan Pak Wahid terkait dengan metode penyaluran. Kalau tadi Pak Aceh menyampaikan bahwa metode penyaluran bansos ini dilakukan melalui cash transfer atau melalui PT Pos. Berarti kan ini sifatnya ya penyalurannya langsung ya ke penerima manfaat. Tapi tadi saya dengar juga dari Pak Wahid bahwa Pak Wahid dalam hal bansos ikut dalam hal penyerahan bansos. Nah, sebenarnya ini metodenya ini sebetulnya yang mana nih? Apakah memang dua-duanya kombinasi atau kalau tadi saya dengar dari paparan dari Pak Aceh, itu kan hanya dua metodenya. Metode cash transfer dengan metode PT Pos. Nah, tapi kalau ada penyerahan melalui yang langsung, ya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wahid, nah apakah memang untuk bansos ini ada metode ketiga gitu dalam bentuk penyerahan langsung itu? Mungkin bisa ada penjelasan menyangkut ini Pak Aceh dan Pak Wahid. Ya, terima kasih. Terima kasih Prof. Guntur. Terakhir Prof. Eni Nurbaningsih, silakan. Terima kasih. Satu saja saya Pak Aceh. Itu di tayangan halaman 5 itu anggaran terkait dengan perlinsos lainnya, itu kok naiknya hampir 2 kali lipat ya, 53,1 triliun. Apakah memang ada force mayor yang memang harus kemudian mendapatkan pos sebegitu besarnya? Di halaman 5 Pak, tabel itu. Mungkin bisa dijelaskan Pak ya. Terima yang kasih. anggaran perlindungan ini. Ya, perlinsos lainnya itu loh Pak. Ya. Itu ya, terima kasih. Cukup Prof. Eni. Pak Sira silakan. Singkat saja ya. Alhamdulillah. Yang Mulia, saya mau meminta penjelasan dari Bang Aceh terkait dengan automatic adjustment. Kalau kita pahami bahwa di periode 2020 itu ada dana kementerian atau lembaga yang memang direkopusing dalam kepentingan untuk penanggulangan COVID-19. Nah, kalau 2024, pertanyaan saya ini, kalau 2024 apa justifikasinya? Dana sebesar itu tanpa ada satu keadaan kegentingan terhadap satu kondisi negara ini, sehingga ada protection di mana negara hadir untuk perlindungan rakyatnya. Itu saya minta penjelasan dari ini. Apa justifikasi dan sehingga dia layak untuk ditingkatkan anggaran sampai 50 triliun lebih. Pertanyaan saya kedua sudah ditanyakan oleh Prof. Eni tadi. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Pak Aceh silakan, kalau bisa seefektif mungkin. So besok ini masih mau didalami dengan 4 menteri. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saya tentu akan menjawab sesuai dengan kapasitas saya sebagai anggota Komisi 8 DPR RI dan tidak akan menjawab hal-hal yang tidak terkait dengan mitra kami karena sebagai saksi fakta tentu saya menyampaikan fakta dari apa yang saya alami. Kecuali kalau diizinkan saya bicara dalam kapasitas sebagai seperti tim saksi ahli. Ini sekarang saksi biasa. Saksi biasa. Siap Yang Mulia. Terima kasih. Yang Mulia, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa
menjawab Profesor Yusril Iza Mahendra terkait dengan bantuan El Nino. Bantuan El Nino ini juga berasal dari kebijakan automatic adjustment dari kebijakan tahun 2023. Di dalam pembahasan tentang bantuan BLT El Nino ini, Menteri Sosial yang rapat dengan kami tanggal 7 November tahun 2023, Kementerian Sosial menyampaikan di dalam rapat di Komisi 8 bahwa kebijakan tentang bantuan El Nino ini menggunakan mekanisme penganggaran dari automatic adjustment dan diambil dari BABUN. Tentu dasarnya kita pertanyakan. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN tahun anggaran 2023 yang pada pasal, ya, saya kira ini penting untuk disampaikan, pada pasal 32 poin E yang disebut dengan automatic adjustment. Jadi dengan adanya kebijakan tersebut, maka pemerintah memiliki keleluasan untuk menyesuaikan anggaran terutama dalam konteks bantuan El Nino tersebut. Nah, di dalam rapat tersebut, ya, Kementerian Sosial dan saya kira tadi saya menayangkan tentang kesimpulan rapat kerja tersebut, bahwa anggarannya itu disampaikan sebesar 12 triliun dan itu didistribusikan, ya, didistribusikan selama 2 bulan, yaitu bulan November dan bulan Desember. Nah, pada saat disampaikan di dalam rapat tersebut, pertama tentu Bu Mensos menyampaikan bahwa ini adalah penugasan dari rapat terbatas di sidang kabinet. Dan di situ kami eksplorasi, kami diskusi atau kami membahas apa alasannya. Salah satu alasan yang disampaikan tentu sebagaimana kita tahu bahwa alasannya adalah karena dampak dari perubahan iklim yang menyebabkan, ya, terjadinya keterlambatan masa tanam dan tentu nanti berimplikasi terhadap masa panen. Itu yang disampaikan kepada kami. Tentu kami sekali lagi melalui proses kami tidak perlu sampaikan bagaimana perdebatan dari masing-masing fraksi terkait dengan kebijakan tersebut, tapi memang kami merasakan bahwa di masyarakat terkait dengan masa tanam itu mengalami masa mundur yang seharusnya bulan Desember, bulan November, mundur 2 bulan. Sehingga ini berakibat terhadap akses masyarakat terhadap kebutuhan seperti kebutuhan bahan pokok. Dan ini tentu akan berakibat kepada inflasi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, atas dasar itulah kemudian kami memberikan, saya kira karena itu tidak perlu disetujui sifatnya, tetapi kami memberikan satu warning agar BLT El Nino ini betul-betul bisa disalurkan sebagaimana mestinya. Jumlah penerimanya sebesar 18,8 juta KPM yang diberikan baik secara cash transfer maupun melalui PT Pos. Ya. Itu Prof. Yusril. Yang kedua, soal apakah Presiden memiliki alokasi dana khusus terkait dengan misalnya Banpres, saya terus terang saya tidak tahu karena bukan komisi kami, tetapi masa seorang menteri saja punya anggaran operasional, seorang presiden, beliau seharusnya juga memiliki kewenangan atau memiliki alokasi dana tertentu untuk bantuan seperti itu. Jadi oleh karena itu, bagi kami, apa yang dilakukan, tentu kami tidak bisa menjawab lebih pasti apakah seorang presiden secara kelembagaan memiliki anggaran khusus terkait dengan itu. Selanjutnya, kami pernah menyaksikan, ya, bahwa Bapak Presiden itu juga membagikan bantuan seperti PKH, ya, atau BPNT
di satu daerah. Ya, tetapi ini jauh sebelum pemilu karena program reguler tentu ini adalah tanggung jawab kementerian. Nah, yang dikumpulkan itu adalah mereka yang memang terdata di dalam DTKS. Jadi katakanlah di dalam satu penyerahan simbolik dikumpulkan KPM-KPM yang telah terdata, ya tidak bisa diaurkan begitu saja, tetapi dia dikumpulkan dengan memang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan yang ada di dalam DTKS. Jadi saya kira terkait dengan peran Presiden tentu kita harus lihat dalam konteks bagaimana memastikan agar program-program tersebut betul-betul bisa disalurkan dengan sebaik-baiknya. Nah, terkait dengan automatic adjustment, tadi saya menjawab juga pertanyaan dari Pak Hotman, ya. Sesungguhnya automatic adjustment itu bukan hanya terjadi pada bantuan El Nino. Sekaligus juga saya menjawab terkait dengan pertanyaan BLT BBM. Di tahun 2022, tanggal 1 September, kami juga membahas secara khusus di Komisi 8 tentang BLT BBM dan BLT BBM dan minyak goreng. Ya. Inilah yang kita sebut sebagai bantuan dalam kondisi tertentu. Jadi walaupun di dalam undang-undang baik nomor 28 tahun 2022 maupun tahun 2023 jelas saya kira ini bisa menjadi sebuah dasar hukum bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan berdasarkan rujukan undang-undang ini. Dan memang tidak dijelaskan di sini ya penyelesaian anggaran tersebut memang menjadi hak pemerintah. Walaupun pelaksanaan dari misalnya program bantuan sosial itu dibahas bersama juga dengan kami. Nah, saya kira maaf Majelis, ya. Memperjelas automatic adjustment itu sudah berlangsung berapa tahun, dari dulu atau gimana, atau hanya 2 tahun ini? Saya terus terang saja, kalau era COVID kita memiliki undang-undang sendiri terkait dengan saya lupa undang-undang tentang COVID. Itu kan jelas bahwa pemerintah diberikan fleksibilitas untuk yang disebut dengan PEN itu, program pemulihan ekonomi nasional. Nah, yang saya bawa di sini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 ini jelas merupakan automatic adjustment, sebuah penyesuaian anggaran. Disebabkan karena dalam bahasa undang-undangnya adalah pemerintah dapat menempuh langkah kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan negara, belanja negara, dan atau pembiayaan anggaran untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Ini jelas saya kira yang menjadi dasar hukum dalam konteks automatic adjustment ini. Izin saya mau itu minta penegasan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Silakan Prof. Yusril. Terima kasih yang mulia. minta penegasan bukan bertanya yang baru. Saya mau penegasan saja dari Pak Aceh. Jadi inisiatif untuk adjustment tadi itu sebenarnya datang dari Menteri Sosial ke DPR, dan yang kedua terjadilah perubahan jumlah bantuan untuk El Nino, tapi bantuan El Nino itu seluruhnya dilakukan melalui bank transfer dan pos wesel seperti itu. Apa seperti itu? Betul. Silakan ditegaskan. Ya, izin Prof. Yusril kami menjawab. Jadi permohonan, jadi Kementerian Sosial menyampaikan surat kepada Komisi 8 terkait dengan adanya hasil rapat kabinet terkait dengan kebijakan BLT El Nino ini. Sehingga kami mengundang Kementerian Sosial untuk membahas di dalam rapat kerja tersebut yang tertanggal 7 November. Jadi tentu
sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Kementerian Sosial, tentu karena dia punya mitra Komisi 8, ya beliau menyampaikan di dalam rapat Komisi 8 tersebut. Begitu. Dan kemudian disepakati bahwa memang proses penyaluran bantuannya itu yaitu dengan cash transfer dan juga melalui PT Pos. Nah, cash transfer dan PT Pos ini sama dengan bantuan reguler yang lainnya, yaitu program bantuan pangan non-tunai atau yang disebut dengan kartu sembako. Kira-kira begitu, Prof. Silakan dilanjutkan. Bisa kami lanjutkan? Silakan. Ya. Menjawab pertanyaan dari Pak Refli Harun ya, soal condong kepada insentif elektoral legislatif, memang harus kami akui. Saya kira kita tidak bisa banyak, saya kira teman-teman kami di komisi yang lain yang mencoba memanfaatkan mitra-mitranya dalam konteks bagaimana membangun insentif elektoral tersebut. Nah, terkait dengan kalau ditanya kepada saya sendiri apakah saya mengkampanyekan 02, saya bilang saya tidak. Kenapa? Karena saya merasa bahwa kami tidak pada tempatnya untuk menggunakan program-program ini untuk kepentingan capres. Nah, itu perlu, dan itu bisa disampaikan kepada, bisa dicek kepada masyarakat yang mengikuti program-program kami. Nah, pertanyaan tentang pernyataan Ketua Umum kami, Pak Airlangga Hartarto, perlu kami tegaskan bahwa saya beberapa kali juga mendampingi beliau untuk mengikuti kegiatan dalam konteks bagaimana memastikan program bantuan pangan tersebut diberikan kepada masyarakat. Di situ ada Bulog, ya, di situ ada Badan Pangan Nasional, tapi memang tidak ada Kementerian Sosial. Ya, dalam kapasitas kami tentu di situ sebagai pimpinan Komisi 8 dan juga sebagai kader partai. Nah, jadi, tentu pernyataannya Pak Airlangga saya kira juga beliau tepat daripada misalnya Pak Airlangga mengatakan ini bantuan dari Menko, lebih tidak tepat lagi, Pak. Apalagi beliau adalah Ketua Umum partai, nanti dianggapnya politisasi untuk Partai Golkar, Pak. Jadi karena itu yang perlu kami tegaskan bahwa program apa yang disampaikan oleh Pak Airlangga saya kira juga tepat. Karena Pak Presiden ya sebagai kepala negara, tentu beliau yang selama ini juga memiliki inisiatif untuk mengambil kebijakan-kebijakan tertinggi. Nah, Pak Todung, terima kasih atas, saya kira ini perdebatan yang selalu muncul dalam pembahasan di Komisi 8. Terkait dengan apakah konsepnya adalah charity atau konsepnya adalah empowerment atau pemberdayaan. Tapi pada prinsipnya, ada kelompok masyarakat yang tidak bisa diberdayakan, Pak. Apa itu? Lansia, disabilitas, ya kelompok-kelompok yang memang atensi. Atau memang masyarakat yang memerlukan bantuan secara langsung, misalnya dalam kondisi bencana. Saya kira kita juga harus mengklarifikasi. Walaupun tentu pemerintah sendiri saya kira punya program-program yang konteksnya adalah bagaimana melakukan empowerment. Misalnya di Komisi 8 kita ada program yang disebut dengan Pahlawan Ekonomi Nusantara dalam konteks bagaimana memberdayakan UMKM agar mereka... Pak Aceh yang mulia, boleh ya, sedikit? Silakan. Yang saya maksudkan bukan empowerment Pak Aceh, tapi entitlement. Oke. Ya, jadi agak beda konsep empowerment dengan entitlement. Saya sih kalau boleh sedikit saya 1 menit saja. Tadi Pak Aceh sudah bicara mengenai beberapa hal, tapi saya punya pengalaman 5 tahun di Norwegia, negara yang disebut sebagai welfare state, dan saya kira kalau bisa konsep entitlement ini
akan lebih ya menjamin tidak terjadinya politisasi. Ya. Dan kita bisa rumuskan lebih jauh bahwa ada yang betul-betul tidak bisa diperdayakan. Saya kira sih jawaban untuk pertanyaan seperti itu saya bisa ambilkan contohnya, tapi mungkin waktunya tidak cukup dalam kesempatan ini. Terima kasih. Ya, cukup. Nanti Pak Aceh, nanti Bang Mulya, nanti kalau sudah selesai sengkarut ini nanti diundang saja ke Komisi 8. Apa ide beliau tentang ini ke depan? Siap Yang Mulia. Silakan. Makasih. Saya kira juga sama apa yang saya sampaikan dari Pak Magdir ya, terkait dengan cadangan pangan dan lain-lain yang memang dalam pandangan pemerintah ketika terutama Kementerian Sosial menyampaikan tentang alasan kenapa mesti ada BLT El Nino atau itu karena situasi yang memang mendorong agar kebijakan menjaga daya beli masyarakat, ya, mendorong agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya lebih dimudahkan begitu terkait dengan kebutuhan cadangan pangan beras tersebut. Nah tentu DTKS ini atau data terpadu kesejahteraan sosial ini adalah para penerima bantuan sosial yang jelas sekali mereka memiliki kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Misalnya dari segi pendapatan, dari segi dilihat dari rumahnya, dilihat dari kondisi MCK-nya dan lain sebagainya. Itu semua tentu ada kriteria-kriteria tertentu dari penerima bantuan. Mohon izin majelis untuk bertegas saja, apakah waktu ke Jateng itu ya sebelum pemilu, apakah itu termasuk orang-orang yang termasuk dalam DTKS? Ya, waktu Jokowi datang secara simbolik, apakah orang-orang yang dikasih itu adalah yang termasuk dalam DTKS? Oke, silakan. Pak Horman nanti kalau mau tanya ke saya dulu, izin saya baru boleh tanya. Siap. Silakan. Saya terus terang saja Pak Hotman, saya tidak tahu tentang kejadian yang ada di Jawa Tengah tersebut. Tetapi saya beberapa kali ikut serta di Cimahi kehadiran Bapak Presiden, ya, dengan mengumpulkan para penerima bantuan dari BLT PKH tersebut. Jadi orangnya sudah ada, dia adalah penerima dalam DTKS itu. Jadi tidak sembarangan. Nah, apakah Komisi 8 melakukan evaluasi terhadap berbagai program tersebut? Tentu kami melakukan evaluasi, termasuk memastikan agar penerima bantuannya tersebut tepat sasaran. Karena salah satu masalah yang sering dihadapi di dalam konteks penyaluran bantuan sosial itu adalah soal data. Maka kami di Komisi 8 juga pernah membuat panitia kerja verifikasi dan validasi data kemiskinan agar betul-betul bantuan sosial tersebut tepat sasaran, tepat guna, dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, agak disederhanakan Pak Aceh, ya. Dari Hakim ada 3 pertanyaan tadi. Yang Mulia, yang Mulia, saya boleh. Di besok masih ada pendalaman, jadi mohon bersabar Pak Magdir. Kalau semuanya dikasih kesempatan nanti di situ minta juga report kita. Ini banyak yang belum salat asar ini, termasuk para hakim. Ya. Yang Mulia Pak Arsul, senior saya yang hebat. Saya tentu Pak Arsul lebih berpengalaman dibandingkan dengan kami di DPR. Tetapi ketika tadi saya menyampaikan ini ada 2 undang-undang yang mendasari dari automatic adjustment, termasuk juga tadi yang disampaikan soal Perpres terkait dengan kesejahteraan sosial. Tapi saya ingin menegaskan Yang Mulia bahwa tentang perlindungan sosial ini merupakan belanja menurut fungsi. Jadi bukan belanja berdasarkan atas institusional. Kenapa menurut fungsi? Karena di sini pula bahwa soal perlindungan sosial ini adalah tugas negara yang lintas sektoral. Bukan hanya pada kementerian tertentu, tetapi harus melibatkan berbagai kementerian dan lembaga-lembaga yang lain. Karena itu maka tadi kalau kita masih menyebut bahwa perlindungan bantuan sosial 497 triliun, menurut saya itu tidak tepat. Kita harus klarifikasi. Ya bantuan sosial
apa yang disampaikan oleh Kementerian Sosial dan apa yang menjadi tugas dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itulah yang disebut dengan bantuan sosial. Subsidi bukan bagian dari bantuan sosial. Itu perlindungan sosial. Payung besarnya adalah perlindungan sosial. Jadi kita harus bedakan. Karena fungsi dari bantuan sosial efeknya beda. Fungsi dari jaminan sosial efeknya juga beda. Fungsi dari perlindungan sosial juga subsidi konteksnya juga beda. Jadi saya kira kita harus lihat bahwa ini adalah yang mulia merupakan merupakan fungsi gitu ya, belanja menurut fungsi. Kemudian yang mulia Pak Guntur, beliau mempertanyakan kepada kami terkait dengan tadi ya, apakah di dalam proses metode penyalurannya tersebut memang kan ada dua tadi Pak, ada cash transfer, ada penyalurannya melalui PT Pos. Nah, yang PT Pos ini ya, itu kami bisa hadir pada saat penyalurannya. Karena PT Pos biasanya mengundang KPM ke pos, lalu kami hadir di situ. Atau PT Pos mengundang KPM-nya, itu di kantor-kantor desa, kita hadir di situ. Untuk atas nama pengawasan, Pak. Sekali lagi, atas nama pengawasan. Tapi ada elektoral di situ. Ya, itu kalau ada alhamdulillah, Pak. Iya, silakan. Nah, terakhir dari yang mulia Ibu Eni, bahwa di dalam presentasi kami ada anggaran perlindungan sosial yang lain yang lebih besar, sebesar 53,1 triliun. Kalau kita lihat catatannya adalah untuk bencana, untuk iuran JKP, untuk bansos lainnya, untuk cadangan penanggulangan bencana, dan belanja lainnya yang belum dialokasikan. Ini konteksnya juga saya kira kita tahu bahwa kita ini kerap kali suka terjadi bencana. Tentu mesti ada satu fleksibilitas anggaran pada saat menghadapi kemungkinan-kemungkinan tersebut. Sepengetahuan saya begitu, Ibu. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Aceh. Pak Wahid, silakan. Yang mulia, pertanyaan saya belum dijawab tadi. Yang apa itu? Pertanyaan saya bahwa ada situasi kegentingan ya, apa yang ada mendasari situasinya Pak Aceh? Situasi kegentingan sehingga ada apa? Yang adjustment tadi itu digunakan. Apa justifikasinya itu yang ditanya oleh Pak Sira tadi? Ya, salah satu yang disampaikan, yang mulia izin, salah satu yang disampaikan oleh pemerintah kepada kami dan kami tentu menyetujuinya adalah soal mitigasi El Nino itu memang terjadi di masyarakat. Ya, keterlambatan masa tanam, gagal panen, itu membuat masyarakat menjadi sulit untuk mendapatkan ketersediaan beras. Di samping juga kita tahu inflasi kalau tidak ditahan melalui beras, dan salah satu saya bukan ekonom, tetapi kita mendapatkan banyak informasi bahwa memang kondisi kalau tidak ditahan dengan bantuan sosial, inflasi akan mengalami kenaikan. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak Wahid. Terima kasih Yang Mulia. Untuk pertanyaan Yang Mulia Pak Guntur sudah dijawab oleh Pak Aceh, saya kira sama. Yang kedua kaitannya dengan pertanyaan Pak Rafli, yaitu kaitannya dengan pemberian bantuan ikut menyerahkan. Kami sebenarnya dalam penyerahan ikut menyerahkan bantuan kepada daerah pemilihan masing-masing itu tidak hanya kami dengan Pak Aceh. Semua anggota Dewan, fraksi yang ada di Komisi 8 ikut menyerahkan. Ya. Jadi tidak hanya kami sendiri. Bahkan penyerahan itu, ya, Yang Mulia, itu di daerah itu ada panwas. Jadi tidak mungkin kami ini akan menyebutkan untuk pemilihan salah satu capres atau kami diri sendiri. Tidak mungkin. Bahwa kami hanya untuk menyerahkan sebagai tadi disampaikan oleh Pak Aceh adalah kami sebagai pengawasan. Yaitu ikut mengawasi daripada penyerahan bantuan tersebut. Itu ada panwas di masing-masing daerah dan desa. Begitu pimpinan Yang Mulia. Terima kasih. Ya,
Jadi kata orang Padang itu mendayung biduk ke hilir katanya. Nah, gitu. Jadi arahnya udah mau ke sana juga, ditumpangi saja langsung kan. Ada kepentingan elektoral dan segala macamnya begitu. Nah, pentingnya pertemuan sore ini itu juga membantu kami. Kami sedang mempersiapkan bahan sebetulnya untuk berdiskusi dengan 4 menteri besok. Jadi pertanyaan dari pemohon 1, pemohon 2, penjelasan dari Pak Aceh, Pak Wahid, juga apa yang disampaikan oleh kuasa pihak terkait, itu akan kita susun malam ini menjadi bahan yang nanti besok didalami kepada 4 menteri yang akan hadir besok pagi. Sesi saya selesai dan saya kembalikan kepada Pak Ketua.